Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Ayo al-hadzirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajah walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Kita melanjutkan perkuliahan kita. Kemarin sudah kita awali dengan pendahuluan. Hari ini saya akan review sedikit tentang pertemuan pertama. Saya share screen sekarang. Nih, terlihat ya ini ya. Terlihat saya buka apa? Terlihat. Oke, saya buka Classroom ya. Oke, Iya. di sini sudah saya share pertemuan 1 sampai 16. Saya kurang tahu apakah kalian sudah download, sudah baca atau belum. Dan juga ada tugas untuk resume jurnal ya. Resume jurnal tentang arsitektur enterprise dan minimal 20 jurnal. Di sini sudah ada yang mengumpulkan 10 ya. Ini batasnya, deadline-nya kemarin sudah habis berarti ya. 11 Maret. Oke, yang mengumpulkan ada 10 ya. Saya review dulu. Ini ada punya Livan Ibrahim ya. Ini ada sekitar 20 jurnal yang di resume atau di review ya. Ini oke. Terus punya Alfananta ini kosong nih, tidak ada isinya. Baitul Anam ini 10 jurnal, dan ini pun kurang lengkap ya reviewnya atau resumnya ini. Halimukit itu tolong suaranya di mute dulu. Ini siapa itu? Oke, ini Halimukit ada 20 ya. Ada 20 jurnal. Bentar ya, saya tak punya siapa tadi? Tak matikan dulu mungkin ya. Oke, saya matikan dulu. Punya Halimukit sudah. Muhammad Hadi ini, aduh berapa ini, belum ada ini, walaupun sudah ngumpulkan tapi ini bukan resume jurnal. Ini apa ini ya? Bukan ini guys ya. Muhammad Hadi mungkin perlu direvisi itu ya. Jadi bukan buat artikel ya, bukan buat artikel tentang arsitektur enterprise, tapi meresum jurnal atau mereview jurnal ya. Muhammad Nail. Ini sama, ini Muhammad Nail ya. Jadi
mirip dengan sebelumnya itu. Jadi bukan buat artikel ya, tapi ngeresum, nge-review atau meringkas. Jadi kalian cari jurnal minimal 20, terus disimpulkan, diringkas dari jurnal-jurnal itu. Seperti yang awal tadi itu. Oke, Muhammad Alma ini pakai apa ini? Enggak bisa ini. Tugas UTS ini malah jurnalnya ini. Oh, ini ada tugas resumnya ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi 10 ini. Resum. Ini berapa? 5. Baru 5 ya. 5. Ini tugas UTS malah, bukan UTS kok. Tugas UTS Muhammad siapa ya? Almai. Oke, Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Masih loading. Oke, kita lanjutkan ya. Saya tadi nge-review tugas kalian. Muhammad Syafiq. Ya. Muhammad Syafiq. Ini sudah ada 20 jurnal. Ya, saya kira sudah lumayan seperti ini, cuman memang kurang ya. Kurang resumnya. Muwasatil resum jurnal arsitek Enterprise Arsitektur pada SMK Negeri 3 Pontianak. Ya, ini juga kurang ya guys. Ini satu jurnal sampean ini ya. Jadi baru satu jurnal, padahal minimal 20. Nafilil Madani. Ini banyak sekali nih lil, mana ini yang dikumpulkan ini. Oke, ini ada 20 jurnal ya. Ya seperti inilah ya, kira-kira seperti ini untuk resumnya. Ini sudah betul ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin ada di pertemuan 1 sudah terlaksana. Terus juga saya nge-share juga itu untuk judul-judul skripsi ya. Skripsi yang mungkin nanti mau mengambil topik tentang arsitektur enterprise. Itu ada banyak sekali, baik skripsi maupun tesis yang mengambil topik tentang arsitektur enterprise ya. Oke, saya buka di pertemuan 1 dulu. Jadi pertemuan 1 ini kemarin kita bahas apa sih arsitektur enterprise itu, kan begitu ya. Jadi arsitektur itu sendiri kan dia rancangan, enterprise itu bisnis. Jadi arsitektur enterprise itu merancang sistem ya dalam sebuah bisnis.
gitu. Jadi kalau arsitek bangunan itu yang mereka desain adalah sebuah bangunan, maka kalian yang didesain adalah sebuah sistem, gitu ya. Kalau seorang arsitek itu hasilnya berupa desain ya, maket atau miniatur dari bangunan itu. Kalau kalian hasilnya ya desain ya atau model pemodelan sistem, buat kelas diagram, membuat mock up ya, dan hasilnya nanti namanya blueprint ya, blueprint atau cetak biru. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan 2 tentang konsep arsitektur enterprise. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemennya, hubungannya, prinsip dari rancangan dan evolusinya. Jadi di arsitektur enterprise itu nanti akan melibatkan banyak pihak ya. Melibatkan banyak pihak. Jadi bukan hanya seorang arsiteknya saja, tapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem itu, baik elemennya, hubungannya, prinsipnya. Dan nantinya justru hal yang terpenting dari sebuah arsitektur enterprise itu adalah pada komitmen berbagai pihak untuk membuat dan nantinya melaksanakan arsitektur enterprise itu sendiri. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Jadi gambaran struktur organisasi, proses bisnis, dukungan aplikasi, infrastruktur. Maka perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungan di antaranya. Nah, jadi seperti itu ya. Saya contohkan ketika dulu Pak Ahlis tergabung dalam tim ahli Situbondo Smart Society, bagaimana kita membangun sebuah arsitektur enterprise, kita membuat blueprint bagaimana Situbondo ke depan di bawah untuk dalam hal sistemnya. Tentu dalam pemerintahan ya, yang namanya layanan publik, di sana ada berbagai macam layanan-layanan. Kalau masih layanan publik yang disentuh, itu namanya smart city. Smart city. Ketika Situbondo mengambil smart society, ini bukan hanya smart city-nya, tapi orangnya juga diperhatikan. Cuma untuk menjadi sebuah smart society ini harus smart city dulu. Maka dulu awal-awal kita buat bagaimana layanan sistem di ruang publik ya. Layanan publik dulu. Kemudian setelah layanan publik baru nanti manusianya yang kita bangun. Sehingga nanti benar-benar bisa terjadi smart society. Dan rencananya itu akan terjadi di tahun 2035. Maka bagaimana sebuah arsitektur enterprise ini dibangun terukur dan terarah. Stakeholder ya. Jadi salah satunya stakeholder ini
bagaimana stakeholder itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem, itu namanya stakeholder. Ya, namanya stakeholder, pihak-pihak atau orang-orang atau bagian-bagian yang berhubungan dengan sistem. Ketika tidak ada hubungannya dengan sistem, ya dia tidak disebut sebagai stakeholder. Contoh, umpamanya kita akan membuat arsitektur enterprise pada Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo umpamanya. Maka stakeholdernya di sana siapa saja? Nah, ketika kita ngomong stakeholdernya siapa saja, maka ya kita tanya dulu sistem apa yang akan kita buat. Ketika sistem yang akan kita buat adalah keseluruhan dari pesantren, maka ya stakeholdernya semuanya yang berhubungan dengan sistem itu. Contoh siapa? Umpamanya pengasuh, dewan guru, umana, santri, ya, termasuk juga mungkin security, ya, yang memang nantinya berhubungan dengan sistem itu. Nah, ketika sistem nanti sudah mengerucut pada aplikasi yang akan kita buat, contoh umpamanya mau membuat sistem informasi keamanan santri umpamanya, ya maka stakeholdernya ya yang berhubungan dengan sistem informasi keamanan santri. Ya berarti siapa? Ya santrinya jelas, security-nya, bisa juga kamtib, bisa juga pengurus pesantren, bisa juga pengasuh. Ya. Tentu yang tidak berkaitan ya tidak kita masukkan, ya seperti itu. Oke. Seorang arsitek perlu mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, ya. Kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat. Ya. Jadi ini perlu. Maka dibutuhkan namanya apa istilahnya, ya? Semacam pra penelitian, ya. Jadi sebelum kalian merancang sistem, maka kalian perlu melakukan pra penelitian. Jadi kalian silaturahim ke stakeholder yang terlibat, kemudian tanyakan di sana sekiranya apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian dari hasil pendalaman itu nantinya kalian bisa membuat desain di situ. Ya, membuat desain sehingga nanti barulah kalian bisa membuat desain awal, kemudian didiskusikan dengan mengundang berbagai pihak tersebut. Jadi seninya itu di situ. Ya. Dan memang di arsitektur enterprise ini ya tidak ada coding ya, karena semuanya hanya desain semuanya. Jadi pemodelan sistem, DFD, flowchart, kelas diagram, terus juga desain user interface kayak gitu. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise arsitektur, yang dapat didefinisikan sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi. Nih, catatan. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise.
Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan ya, kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari berbentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Jadi di sini perlu teman-teman pahami nantinya ketika membangun sebuah arsitektur enterprise ya, ini tidak hanya setahun 2 tahun, bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun ya. Maka bagaimana nanti membuat penjadwalan, kalau bisa ya digunakan ini biasanya Microsoft Office Project ya, itu untuk membuat penjadwalan. Ini gambaran ketika seseorang akan merancang sebuah arsitektur enterprise. Jadi kalian ada di sebelah kiri arsitek itu ya, stakeholder di sebelah kanan, ini pihak yang berkaitan. Ya, kemudian di sana ada model, ada view, ada analysis, ada presentation ya. Jadi sebelum presentation ya, ini seorang arsitek ini ya meminta viewpoint, sudut pandang, juga analisa dari stakeholder. Baru kalau kalian sudah mendapatkan data awal, kalian buat pemodelan. Kemudian nanti dipresentasikan seperti itu. Proses arsitektur sebuah proses sekaligus sebuah produk ya. Proses artinya dampak dari proses adalah kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Produk artinya berfungsi memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Jadi proses arsitektur ini ada ide kemudian didesain ya, dari desain kemudian digunakan use ya, kemudian use management ya, ini dilakukan perawatan, begitu seterusnya, sehingga nanti akan menjadi sebuah sistem yang baik ya, Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perencanaan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam semua tahapan proses arsitektur perlu ada komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder. Jadi memang harus ada komunikasi. Komunikasi ini ya termasuk salah satu seni juga, bagaimana nanti kalian bisa mendapatkan data sebanyak-banyaknya untuk merancang sebuah arsitektur enterprise begitu loh. Ya memang tidak semudah yang kita sampaikan ya. Karena di luar sana apalagi ketika berhubungan dengan istilahnya ya, orang-orang penting lah ya. Jadi kepala dinas umpamanya, atau mungkin direktur, manajer kalau di perusahaan, kalau di pemerintahan ya kepala dinas ya, dan yang lain itu kesulitan sekali gitu loh. Apalagi ketika kita tidak punya istilahnya power yang kuat ya, wah akan dilempar ke sana ke sini, enggak jadi nanti. Maka perlunya komunikasi dan komitmen awal. Kalau di pemerintahan ini biasanya dibuatkan bisa perbub ya, peraturan bupati biasanya. Sehingga dengan adanya surat itu kita punya ya lumayan kuasa untuk kesana kemari ke dinas-dinas itu. Kalau di perusahaan ya mungkin harus ada semacam surat perintah dari direktur ya, kayak gitu. Ya kalau kita ikut emosi, umpamanya ada yang sok terus kita ikut emosi, ya ndak akan jadi nanti arsitektur enterprise-nya sampean. Kalau ndak jadi ya ndak berhasil. Ya, maka jangan sampai kita emosi atau kita terseret arus ya permainan mereka gitu loh ya, seperti itu.
Ya, kita harus tetap bagaimana ya namanya seni komunikasi ya. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita, tapi kita juga dengan komunikasi dengan baik, menjaga hubungan dengan baik. Karena kalau itu nanti sudah arsitektur enterprise-nya nanti sudah jadi, sudah deal umpamanya, maka kedepannya kan akan dilakukan, akan dikerjakan. Kalau kalian apa-apa sudah emosi, sudah tidak bisa menjaga emosinya, ya enggak jadi. Kalau enggak jadi ya enggak dapat kerjaan, enggak dapat proyek. Oke. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Ini ada internal dan eksternal. Faktor internal, di sana ada penyesuaian bisnis IT, dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi ya. Itu kemudian juga arsitektur enterprise diposisikan dalam konteks pengelolaan bisnis ya. Juga arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Ini. Di sini ada fungsi integrasi antara bisnis strategi, IT strategi, IT infrastruktur dan infrastruktur organisasi. Ini saling berhubungan ya. Saling berhubungan. Ya. Jadi sebuah sistem bagaimana seorang stakeholder, seorang pemimpin ini punya visi misi yang jelas ke depan, khususnya tentang IT sistemnya gitu loh. Ada seorang pemilik toko umpamanya, pemilik toko yang dia hanya mengandalkan kertas saja. Jadi umpamanya ada yang beli telur, beli roti, beli sabun, ya dia ditulis saja begitu, kemudian ditanya harganya dan diberikan. Ada yang seorang pemilik toko atau minimarket sudah menggunakan IT system ya. Tentunya yang berkembang ya yang punya IT system gitu loh, dan dia bisa mengcopy paste kemana-mana begitu ya. Visi misi yang jelas ini juga merupakan faktor internal dari pengembangan arsitektur enterprise ya. Juga arah pengembangannya. Faktor eksternal, ini adanya tuntutan agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka. Ya, kalau eksternal ya dari pemerintah ya. Bagaimana ada sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendorong sebuah perusahaan untuk memikirkan sistem IT-nya. Dan ke depan ini ya memang mau ndak mau ke depan ya harus memiliki sistem IT yang jelas dan yang terintegrasi. Karena kalau tidak ya akan tergerus oleh zaman ya. Ini ke depan ini bisa-bisa kan kita semua sudah serba digital nanti. Ya. Ini ke depan beli gorengan pakai QR code ya. Kalau sekarang belum. Walaupun teknologinya sudah ada. Metode arsitektur ya. Di sini ada beberapa metode arsitektur yang dicontohkan ya. Jadi metode ini adalah tahapan ya, menjelaskan tahapan dari cycle arsitektur ya.
Ada beberapa, ada ADM, Architecture Development Method, ada IEEE ya, ada Zechman ya. Ini metode-metode ya. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan yang tersusun. Ada peran, abstraksi produk yang dihasilkan, abstraksi produk lainnya, keunggulannya ini. Ya, ini yang framework Zechman framework ya. Oke, demikian. Kembali ke sini dulu. Oke. Jadi itu tadi penjelasan tentang konsep arsitektur enterprise ya. Konsep arsitektur enterprise. Yang setelah ini kalian akan saya minta untuk membuat kelompok. Kemudian kelompoknya minimal 2 maksimal 3 ya. Kemudian kalian membuat judul arsitektur enterprise yang akan dibuat ya. Contoh umpamanya rancang bangun arsitektur enterprise pada CV Berkah umpamanya menggunakan metode ADM. Bisa juga rancang bangun arsitektur enterprise pada PT XYZ menggunakan metode Zechman umpamanya. Silahkan nanti kalian bisa explore lebih jauh tentang metode-metode itu. Nah, untuk yang ini saya lupa, sorry. Jadi karena kalian di pondok ya, ini mungkin lebih baik nanti digunakan lembaga yang ada di pondok ya. Lembaga yang ada di pondok, karena kalau di luar kan kesulitan nanti kalian untuk mencari datanya. Jadi kalian gunakan yang ada di lembaga yang ada di pondok apa, dan selama daring ini nanti kalian bisa komunikasi antar kelompoknya, bisa membuat semacam desain pendahuluan ya, karena kalian belum penelitian ke tempatnya, jadi bisa pendahuluan atau dikira-kira begitu. Oke, saya kira itu. Monggo mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Bismillah Pak, izin bertanya ya Pak. Ya, monggo. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Alvananta Farhan Maulana. Nah, jadi tadi kami sebenarnya saya sudah mengumpulkan tugas yang dari Bapak, tapi kami kurang tahu kalau semuanya itu agak kelas Pak, maksudnya enggak di sampai enggak muncul, tapi di classroom itu saya cek itu muncul Pak. Nah, terus Pak, untuk selanjutnya mungkin tadi teman saya juga bertanya ke saya, Muhammad Nailul Fahmi itu mau tanya katanya, tapi sungkan Pak. Itu apakah ada revisi atau bagaimana Pak? Oh iya, enggak apa-apa, dikumpulkan saja. Oh enggak Pak, berarti kalau semisal mau diperbaiki enggak apa-apa, kalau enggak diperbaiki juga enggak apa-apa gitu enggak Pak? Iya. Oh enggak Pak. Nah, untuk yang 2 kelompok ini Pak, itu untuk perkuliahan selanjutnya atau ketika pas kita ada di rumah ini Pak? Ya, mulai sekarang setelah ini nanti silahkan bisa buat kelompok, terus menentukan judul, nanti silahkan di chat di classroom. Kalau saya ACC, kalian bisa langsung mulai gitu. Oh, okay, Pak. Jadi saya ACC dulu nanti judulnya. Oke, Pak. Gitu. Dan itu nanti kelompok itu akan sampai akhir semester, termasuk judulnya. Ya, termasuk judulnya nanti sampai akhir semester. Gitu. Karena ini termasuk pekerjaan yang panjang. Jadi itu nanti juga tiap ada materi, nanti ada penambahan materi, nanti dibuat langsung untuk penelitiannya. Nanti hasil akhirnya harapannya ya
dari hasil penelitian itu bisa dijadikan jurnal dan bisa dipublish. Saya contohkan ya, saya bagi layar lagi. Saya contohkan, ini adalah jurnal yang pernah terpublikasi hasil dari kuliah ya, hasil dari kuliah. Arsitektur enterprise. Nah, pakai kata kunci ini aja sudah muncul nanti. Arsitektur enterprise ahlis ya. Ini terbit di jurnal Cakrawala Ilmiah. Ini ada saya dan ini mahasiswa 1 2 3 4 5. Dulu 5 orang dalam satu kelompok, cuma terlalu banyak kayak gini hasilnya ya. Maka sekarang saya batasi 3. Ini kalau saya klik, ini judulnya perancangan arsitektur enterprise pada SMK Ibrahimi Sukorejo menggunakan metode TOGAF ADM 9.1. Ini kalau kita klik ya, kita klik, coba saya klik PDF-nya di sini. Nah, seperti ini. Ada 12 halaman. Nah, ini hasil dari kuliah ya, hasil dari tugas kuliah. Nah, ini sudah lengkap, mulai pendahuluan, tinjauan pustaka. Di sini ada hasil SWOT ya, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cari sendiri, download dan baca sendiri. Ya, nanti kita perkuliahannya di tugas itu juga seperti ini. Jadi akan bertahap ya, bertahap. Jadi bagi kalian nanti yang tidak segera mengerjakan ya akan tertinggal. Jadi umpamanya ada materi ini, silahkan didiskusikan kelompoknya dan dikerjakan. Kalau umpamanya tidak dikerjakan ya tertinggal nanti. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi. Untuk kelompoknya maksimal 3 orang ya Pak? Ya, maksimal 3. Ya Pak, baik Pak. Kelompoknya itu dipilih sendiri apa ditentukan sampean Pak? Dipilih sendiri aja. Silahkan nanti milih sendiri ya. Baik Pak. Oke Pak. Pak mau tanya Pak? Ya. Silakan. Itu untuk penelitian kita ngambilnya lembaganya yang di pondok pesantren kan? Iya, lebih baik di pondok saja karena nanti lebih mudah kan untuk mencari datanya. Kalau di luar pondok kan kesulitan untuk izinnya nanti. Untuk deadline-nya itu kapan Pak? Deadline-nya itu tiap minggu nanti, tiap minggu itu ada masing-masing. Ada materi masing-masing. Kalau untuk yang ini ya sekarang langsung nanti habis ini. Cuma buat judul toh. Oh, nampilkan judulnya toh Pak? Iya yang sekarang, yang nanti habis ini. Habis ini saya buatkan apa ya, kolom dah, saya buatkan kolom habis ini. Jadi nanti kalian komen di sana. Kalau saya ACC baru nanti kalian bisa ngerjakan, bisa mulai membuat pendahuluan. Caranya gimana? Kalian lihat dulu di pendahuluan baik di arsitektur enterprise, di jurnal-jurnal yang sudah saya suruh itu, yang sudah diresum itu, atau yang saya contohkan tadi, yang hasil dari kuliah dulu itu. Saya kira sudah cukup itu untuk memandu kalian membuat pendahuluan. Oke Pak, baik Pak. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada paling Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau enggak ada, nanti kita lanjutkan di classroom. Silahkan nanti segera buat kelompok dan judulnya ya. Kalau saya ACC nanti kalian bisa lanjut membuat pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu
Nanti di sana diungkapkan kenapa kalian membuat arsitektur enterprise itu gitu, atau latar belakangnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.